bangun pondok dulu atau memang dulunya sebelum bangun pondok sudah punya kebiasaan untuk ternak madu? Bangun pondok dulu. Saya ternak lebah madu ini bukan berarti untuk memperkaya diri ya ini. Hasil dari penjualan madu itu 60% buat santri. Itu yang itu mah bukan buat yatim doang. Pokoknya yang nggak mampu, insya Allah buat kesana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Sahabat, masih bersama kami di acara Sandal Guru. Masya Allah, mudah-mudahan konten YouTube ini bermanfaat. Amin. Saat ini saya berada di daerah Cirangsat, tepatnya Cigudeg, Kabupaten Bogor. Ini di atas bukit lagi nih, Masya Allah. Ada cahaya yang sangat luar biasa di atas bukit, di tengah-tengah kebun teh. Pondok Pesantren Darul Falah, pimpinan Al-Mukarram Kiai Engkus Permana. Masya Allah. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samping saya sudah ada Kiai. Ini salah satu pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Kiai ya. Iya. Di daerah Cirangsat. Kampungnya kampung Ciparai. Kampung Ciparai. Iya, Masuknya Ciparai. Cigudeg. Cigudeg ya. Cigudeg Kabupaten Bogor. Ini selain mengajar santri, ada yang menurut saya ini Masya Allah, untuk di zaman sekarang agak jarang, bukannya susah, agak jarang seorang kiai dengan kesibukan mengurus santri tapi masih punya kesibukan lain, ternak. Dan ternaknya yang jarang saya temuin, ternak lebah madu ya. Kelanceng ya. Kelanceng. Kalau di Sunda namanya bukan kelanceng, tewel. Tewel namanya ya. Kalau bahasa ininya kelanceng. Bahasa Jawa itu kelanceng. Baik, nah sahabat, insya Allah kita akan banyak bincang dengan beliau, akan banyak nasihat yang akan kita dapatkan dan ilmu juga pastinya, yang mudah-mudahan menambah wawasan kita, pengetahuan kita, terutama keimanan dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan tanya dulu Kiai. Masya Allah Kiai, mohon maaf kalau nama lengkapnya Kiai. Engkus Kurnia. Masya Allah. Sebetulnya saya malu dibilang Kiai. Ya Allah, Salah. bisa. Belum pantas Kiai, Masya Allah. Ini Subhanallah. salah satu. Subhanallah. Ada Rasulullah SAW, tingginya ilmu itu, kalau kata ulama itu seperti padi Kiai ya, semakin tinggi berundur. Ini Masya Allah beliau dengan pakaian yang biasa saja, yang keseharian yang sangat luar biasa. Padahal beliau ini memimpin sebuah pondok pesantren Darul Falah di kampung ini. Masya Allah. Nah, yang aneh bikin kepengen banget tahu tentang antum tentang pondok pesantren ini kan, selain mengaji santri seperti biasanya Kiai ya. Ya, Santrinya kan salaf ya Kiai ya. ya salah. Salaf, kitab-kitab kuning, Masya Allah. Ini antum ini punya kegiatan yang saya anggap di zaman sekarang jarang juga ada kegiatan seperti ini. Selain ternaknya biasanya kan kambing, tapi kambing ada ya Kiai? Ada Kiai. Kambing, Ada. terus Ini apa?
lebah madu. Lebah madu ini punya ternaknya pasukannya pasukan madu, ini pasukan lebah. Santrinya banyak nih jutaan, cuman Iya, lebah bukan orang Bener. yang kebanyakan. Ini bangun pondok dulu atau memang dulunya sebelum bangun pondok sudah punya kebiasaan untuk ternak madu? Bangun pondok dulu. Bangun Ini pondok. sebetulnya saya ada inspirasi dari teman saya. Waktu saya mondok di mana di Tasik di Salopa, pondok pesantren An-Najah, pimpinannya Pak Kiai Haji Muinuddin. Beliau tuh punya santri, saya punya temen dari Bengkulu, beliau tuh sekarang udah istiqomah di sana. Terus dia itu ternak lebah madu. Saya lihat dari situ, ternyata beliau alhamdulillah sukses sekarang di sana. Dan ini saya ternak lebah madu ini bukan berarti untuk memperkaya diri ya ini. Terus terang aja nih ya, alhamdulillah saya udah ngomong sama santri, sama keluarga, ini hasil dari ntar kalau udah bener-bener panen full, hasil dari penjualan madu itu 60% buat santri. Itu yang itu mah bukan buat yatim doang, pokoknya yang nggak mampu. Wah, itu, santri aja. ya santri yang nggak mampu, mau yatim mau bukan, insya Allah buat kesana gitu. Cita-cita saya mohon doanya sama Kiai ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang salah satu yang kadang saya semakin malu ini sama guru-guru sepuh. Udah bangun pondok, udah ngajar santri, lalu punya peternakan lebah madu, dan bahkan niat dari awalnya kalau hasil bukan 2,5%, 60%. 60% itu saya insya Allah. Untuk santri pondok pesantren ya, masya Allah. Nah Kiai, ini lebah madu ini madu apa tadi, kelanceng ya Kiai? Lancangnya. Antum tadi belajar sama yang Teman dari itu apa, Bengkulu itu. Tahun berapa Ki? belum lama Mbak. Ini sampai sekarang ini baru 8 bulan. Oh baru banget berarti ya? Ya baru 8 bulan. Tapi alhamdulillah ini udah ada 45 kotak kalau nggak salah. Oh iya, kalau kelanceng kan biasanya masuk ke bambu. Iya di Ya, bambu. kalau ada dulu tuh waktu Di- masih kecil itu sama orang tua tuh suka ada bangku bambu. Nanti ada lebahnya tuh. Nah itu kelanceng kan ya ya? kelanceng. Itu namanya jenis lepi. Jenisnya lepi. Kalau yang di bambu. Heeh. Nah kalau yang antum ini yang dikotak-kotakin itu Eh, jenisnya? ini masih lepi, cuman kita pindahin ke kotak gitu. Oh Nah, supaya gampang nanti manennya. siap. Nah dari 8 bulan ini udah manen atau belum Ki? Kalau yang ini belum, kalau yang kelanceng, tapi kalau api serana udah panen cuma sedikit lah, baru sedikit, cuman Sedikit ya. seperempat gelas gitu. Biasanya kalau panen itu kalau sedikit gitu hanya untuk konsumsi atau udah ada yang pembelinya? Nah, paling juga konsumsi. Masya Allah, sahabat nih, mudah-mudahan nanti kalau Kiai sudah panen besar, nanti akan saya kasih kabar nih ya. Hmm. Siapa yang mau beli madu kelancengnya, madunya sangat sehat banget, dan itu sunnah Rasul SAW juga. Karena menjaga kesehatan itu adalah sunnah Rasul SAW. Dan kedua adalah selain sunnah dan menjaga kesehatan, ini 60%-nya untuk membantu pondok pesantren, untuk santri lah pokoknya. Ya, mau santri. Hajinya, untuk makannya, untuk kitabnya, Ya. ini masya Allah. Jadi banyak sedekahnya dan ini dahsyat luar biasa. Nah saya juga sempat dibagi sama beliau, dibagi madunya, saya konsumsi sama santri. Ini masya Allah juga nasihat buat saya pada akhirnya, bahwa tidak harus kita berpangku tangan diam saja kayak ya, harus ikhtiar terus. Karena juga sahabat dan bahkan Rasul SAW juga semasa hidupnya dulu juga berkebun, beternak, mengangon kambing, bahkan juga berdagang. Artinya tidak terlepas dari itu semua sunnah Rasulullah SAW. Dan ini sangat luar biasa. Nah Kiai, ini lahan, maaf banget, punya antum atau ada seseorang yang bahasanya menghibahkan? Menghibahkan gitu. Karena kalau aneh lihat ini luas banget Kiai, kebun ini. Alhamdulillah ini dikasih sama orang tua. Tapi saya sebetulnya nggak mau bilang orang tua angkat, sama saja ini yang ngasih orang tua Intinya angkat. orang tua. Ya. Lebarnya ini, luas tanahnya 5.500 meter. Mananya? Allah. 5.500 meter. 5.500 meter. Istilahnya ditanamin kopi Oh arabica. iya,
ada kopi, Kopi arabica. ada kopi, ada apa lagi? Alpukat ada. Alpukat, Cengkeh. cengkeh, dan ini banyak tanaman-tanaman herbal di sini. Taman-taman bunga juga banyak di sini. Ini kalau bunga wajib, kalau ternak madu mah wajib. Oh ya, dia buat itunya ya. Ya buat nyesepnya. Kalau kan kejauh, kalau nyesepnya kejauh dari sini jauh kan dia di jalannya lama. Kalau di sini kan cepat. Gitu. Bener. Nanti nunggu santri kelamaan nih. Iya. Ya, santri lebah nih. Disiapin madunya Ya, bunganya. disiapin, ya. Masya Allah. Vegetasinya harus cukup, vegetasi bunganya. Itu juga ada kolam ikan ya, Kay ya? Itu mah buat Iseng-iseng aja. iseng-iseng aja, mengarahkan nafsu lawamah kita supaya diarahkan jangan sama yang haram. Kan lihat ikan itu enak dan nafsu lawamah kita terarahkan sama yang baik-baik gitu. Makna ikan tuh nggak hanya cuman pengen miara, tapi ada untuk mengarahkan Nafsu lawamah kita. Kan lawamah kan itu yang bikin kita apa ya, menghayal kemana kesana kemari gitu kan. Dan cukup lihat ikan aja dia bersyukur dengan air yang dia dapatnya, bersyukur. Dan ikan juga mendoakan para santri yang mengaji. Ini Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ide-idenya bukan saya sendiri, tapi anak santri, terutama yang udah pada gede, lurah-lurahnya gitu. Di sini. Kalau mau tahu santri sekarang sudah ada berapa, Ki? Kalau yang di Kobong mah berapa ya? 50 malah ada buat teman ngobrol mah. Ya Allah, teman ngobrol bahasanya. Ini ngobrolnya seorang kiai itu bisa 2 bab 3 bab ya. Ada 50 orang. Ya, yang diam di Kobong itu yang Laki perempuan. ya, laki perempuan. Kalau sama santri Kalong itu ya ada 180 mah ada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Santri itu asli dari juga dari kampung sini atau ada yang dari luar juga ada. yang dari luar juga ada. Banyak orang Jawa dulu mah tuh ada waktu 2019 mananya. Nah, ya, ada. Beliau itu santrinya Abah Lutfi dulunya ke sini. Saya malu sebetulnya Kiai. Ya Allah, ya ada Allah. santri udah pindahan gitu ke sini. Kan saya mah ya ngajarin juga kalau kata Sunda mah alif BT gitu. Alif BT. Iya. Udah nama ngaji BT. Bisa aja. Ki, santri sendiri kegiatannya selain mengaji ada kegiatan apa lagi, Ki? Kayak zikir atau Alhamdulillah ada zikiran. Zikirna namanya zikir hawajik Torikoh Qadiriyah anak Sabandia. Alhamdulillah saya dikasih guru sama Allah yang menjadi lah berkatakan murabir ruh lah, yang mengurus ruh hati ya. Alim alamah Syekh Bagus Hakim Agus Fauzar yang dari Pagentongan. Beliau itu Masya Allah. keluarga dari alim alamah Abah Falak Pagentongan, yang alhamdulillah yang semua juga pasti tahu lah, udah masuk kewalian beliau. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti menyambung ya, Kiai ya. Ya, Nasab Torekohnya ke Mapalak Pagentongan Bogor. Berarti ada rutinan zikir para santri. setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat. Itu hanya untuk santri atau umum, Kiai? Terbuka umum, siapa aja yang mau Terbuka silahkan. umum. Nah, selama antum bangun pondok nih, Kiai, ini kan yang nanyanya juga murid, emang kadang pengen banyak nanya nih Kiai ini. Saya yang murid Kiai. Saya yang murid. Bangun pondok ini antum nih pernah nggak sih ketemu sesuatu yang ya pernah nggak sih yang namanya hati lelah, kan manusiawi nih Kiai. Ya. Apa antum mah sifatnya yang terus gitu? Apa pernah nemuin lelah karena mungkin adanya fitnah, mungkin adanya sesuatu yang kita nggak pernah tahu? Pernah nggak sih Kiai? Ya pernah kan, kalau namanya kata guru kan pasti kalau mau mengamalkan ilmu pasti ada rintangannya, awaik lah bahasanya gitu. Awaiknya pasti banyak, cuma itu mah nggak usah diserahin lah, itu malah Siap. itu mah. Nah, maksud Ana gini Kiai, Ana minta nasihat nih, teman-teman dapat nasihat. Kalau lagi kita di dalam dakwah atau pekerjaan ataupun dalam perkumpulan, baik di pondok pesantren dimanapun, perkumpulan yang baik gitu Kiai.
kalau dengan hati yang lagi nemuin kegelisahan atau orang yang mitnah kita, itu nasihat apa kayak yang antum pernah dengar dari guru antum atau yang pernah antum sampaikan ke murid-murid? Kata Abah Falak, kata Syekh Hakim Agus Fauzan ya, guru saya, harus sabar, gitu aja. Sabar itu banyak maknanya sebetulnya. Dan awas jaga keikhlasan, gitu aja. Sabar, Keikhlasan, jaga keikhlasan. Jangan sampai kita bergantung sama makhluk gitu. Ah, ini sahabat hebat banget. Jadi pesan dari King Kus, dan beliau mendapat itu dari gurunya Mama tuh bagus, Syekh Hakim Fauzan. Saat menemukan rintangan atau mungkin kerikil yang di hadapan kita dalam dakwah dan dalam segi apapun yang kebaikan, pertama sabar kuncinya ya Ki. Keikhlasan, dan tadi apa Ki? Jangan bergantung sama makhluk. Jangan bergantung sama makhluk. Udah pasti Allah ngasih sepaket ya Ki. Iya. Nggak mungkin adanya rintangan tuh kalau nggak ada jalan keluar. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Makanya saya yakin sih kalau seorang kiai makanya walaupun gelisah juga gelisahnya zikir. Yang enggak juga sih. Gelisahnya Saya emang nggak bisa zikir. Bisa banget. Ini tawar. Cuma bisanya di mulut doang, hatinya kemana-mana. Ya Allah. Ya ini yang mudah-mudahan kadang-kadang kita harus banyak belajar dari orang-orang alim, orang soleh. Nah, Kiai, harapan antum di usia yang antum saat ini sudah 42. 42, yang mudah-mudahan Allah terus kasih panjang umur, Amin, dalam amin, kesehatan amin. dan keluarga Istajibna, antum ya Allah. semuanya. Ada nggak sih kayak yang belum antum capai? Kalau boleh menjadi doa gitu, selain santri yang sudah antum punya, pondok pesantren yang sudah antum bangun, dan perkebunan peternakan ini, ada nggak sih sesuatu yang masih menjadi harapan yang kalau memang Allah ridho nih, apa yang antum? Terutama dari keturunan saya tuh Kiai, pengennya kan sekarang anak masih pada kecil ya, kalau saya udah meninggal itu harapan saya anak-anak saya bisa melanjutkan perjuangan pondok gitu, meneruskan perjuangan Rasulullah SAW itu. Dan yang saya cita-citakan, yang saya selalu pinta, pengen punya santri yang manfaat ilmunya gitu. Saya malah lebih senang punya santri silaturahmi sama kita, entar kalau rumah tangga bawa santri, itu yang paling senang dibanding ke rumah silaturahmi bawa harta, bawa mobil yang bagus. Itu saya nggak begitu bangga lah gitu. Kalau udah bawa santri, subhanallah gitu. Karena guru saya juga begitu, emang benar udah kerasa kayak udah kerasa. Kalau lagi acara nih hawalan Tuan Syekh gitu, hawalan setahun sekali kan di bulan Silih Mulud tuh, kalau ada santri bawa muridnya, itu lebih senang Kiai, lebih lega gitu. Nggak bisa diomongin sama kata-kata gitu. Betul. Kalau harta kayaknya bisa Ya dicari. harta mas saya mah Bisa dicari lah ya. Ya walaupun banyak dikitnya itu kan relatif aja. Intinya punya lah, bisa lah dicari. Tapi memang kalau untuk nasab keturunan baik dari darah maupun dari santri, itu yang sulit ya kayaknya. ya, sulit. Mencetak itu tuh nggak mudah. Apalagi zaman sekarang udah banyak wafat ulama-ulama. Sekarang udah insya Allah. Jadi kita ini udah banyak kehilangan gitu. Makanya mudah-mudahan guru-guru yang masih ada, termasuk antum Kiai, biar panjang umur. Amin. Ya Kiai juga biar panjang umur Kiai. Keinginan beliau hampir sama dengan semuanya, ingin memiliki keturunan yang soleh, yang melanjutkan sahabat perjuangan dakwahnya beliau, dakwahnya Rasulullah SAW. Saya teringat juga di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, hadza fadlihi ta'ala 'alal aba bi barakati du'ail abna. Orang tua bakal bahagia dengan doa daripada anak-anaknya. Nanti kita akan meninggal, udah pasti
sesolehnya seseorang itu pasti dia punya salah. Setiap orang pasti pendosa lah, pasti memiliki kesalahan. Salah satu yang bisa memberikan syafaat selain Rasul SAW adalah anak yang mendoakan orang tuanya. Sudah pasti anak itu adalah anak yang soleh kayaknya. Yang ditinggal mati oleh orang tuanya bukan mencari di mana harta orang tuanya, tapi menjaga keilmuan, melanjutkan estafet perjuangan ilmu orang tuanya. Salah satu juga anak yang soleh juga mengalir pahalanya, ilmu yang manfaat mengalir, sedekah jariyah mengalir. Ini antum nih tiga-tiganya lengkap. Sedekatun jariyah, au ilmin yantafa'u, Amin. waladin salih. Aduh sahabat, saya terharu nih, mudah-mudahan juga doakan Kiai. Saya juga punya anak lagi diprogramkan menjadi tahfiz. Amin. Ya mudah-mudahan sama Kiai ya. Amin. Kita nggak pernah meyakinkan diri saya juga selamat nantinya. Iya. Kayaknya makanya saya bikin konten ini pun sebenarnya dibilang alay iya Kiai. Tapi saya hanya kepengen ikut andil bahwa ada banyak kisah inspirasi dan nasihat-nasihat orang-orang alim yang akan saya temui setelah ini. Banyak keberkahan yang saya dapat. Amin. Mudah-mudahan juga nasihat dari antum hari ini kepengen simple, memiliki keturunan anak yang soleh. Simple dalam ucapan tapi itu sulit dan penuh dengan perjuangan untuk bisa mencetaknya kayak gitu. Mudah-mudahan Amin. pondoknya terus berkembang. Amin. Santri juga terus, masya Allah. Benar kata Kiai, kemana-mana kalau kita bawa santri itu kayaknya lega benar Kiai. Saya bangun pondok juga sama Kiai. Padahal rumah itu saya dibangunin sama orang tua dari 2016. Rumah 2016 ya. saya bangun pondok mulai 2015. Setahun saya mulai fokus sama santri, itu rumah sampai detik ini saya tinggal. Saya lebih demen tidur bareng santri. Subhanallah. Ya mungkin sama Kiai, karena rumah saya jauh dari pondok pesantren. Jadi kadang kalau tidurnya di saung kan, walaupun di bilik sama seperti ini nih, kita mau tidur dengar santri lagi sorogan, lagi ngapalin kita. Kita beres bangun tidur pagi-pagi ngeliat santri yang bolak-balik, mau duha, mau zikir, mau sorogan, mau hafalan. Jadi kayaknya indah gitu, seneng gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, Kiai, itu kan harapan buat antum juga tuh. Kira-kira nasihat untuk kita semuanya Kiai dari antum. Nasihatnya Kiai. Yang pertama kita harus, yang tadi pertama tuh ikhlas di dalam kita mengamalkan ilmu gitu ya. Ikhlas, dan jangan sekali-kali kita tomak gitu ya, mengharapkan dikasih sama orang tapi enggak ada hasil kerja kita gitu. Ya kan, tomak itu kan kalau pengen tahu kita sebetulnya orang yang fakir itu, lihat aja orang yang mau dikasih tapi gak punya jerih payah tenaga itu yang paling saya takutkan itu. Dan yang kedua, khusus para santri dan khusus untuk saya, jaga khidmat sama guru, karena kemanfaatan ilmu itu 75% yang saya temui di kitab tasawuf, ridho daripada seorang guru. Itu aja pokoknya. Awas jaga khidmah sama guru, karena gak jadi jaminan kita pintar ngaji bisa fatul mu'in, alfiyah, hafaz, tahfiz kalau kita nggak khidmah sama guru, nggak berbakti sama guru. Allah alam lah kesananya. Itu aja. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, nasihatnya sangat luar biasa. Oke, untuk tanam perkebunan, selain memang ini yang mudah-mudahan nanti jadi asbab Allah kasih nambah rezeki untuk pondok pesantren, kalau dalam ilmu para ulama atau para nabi-nabi terdahulunya ada sih nggak kayak makna khusus, atau dari lebah itu sendiri yang bisa untuk maknai, atau dari kegiatan seorang guru itu selain ngajar itu bertani berkebun tuh biar apa ada nggak sih? Yang paling utama saya itu mendidik santri sebetulnya. Ini kayak seperti gini, punya lebah,
santri itu kalau pulang ke rumah beliau ada bekal ilmu dunianya gitu kan. Kalau santri itu kalau udah pulang ke rumah kan nggak tahu caranya usaha gitu. Gimana caranya jangan sampai itu tadi yang tadi itu jangan tomak gitu. Jangan tomak, jangan minta-minta sama orang gitu. Karena juga banyak yang ilmu didapat tapi mereka bingung ya untuk aplikasi di masyarakatnya. Kalaupun ada tempat beliau dakwah juga kalau nggak diajarkan kerja keras sebelumnya itu juga sulit nanti mereka untuk hidupnya. Berarti ada tujuan yang paling utama itu buat ngedidik santri, itu ngedidik lah ya, ngedidik santri biar bangun pondok ngajar santri tapi enggak perlu begini sama orang. Iya gitu. Seenggaknya kita punya skill dari pondok gitu. Skill dari pondok. Mau berkebun, mau lebah, mau ikan gitu kan. Saya juga bisa gini, ikan nolorin ikan emas, ikan jumbo dari pesantren dulu. Oh, belajarnya? Iya, dari pesantren. Tapi kalau lebah mah sudah di rumah. Itu mah. Siap. Nah, untuk lebah untuk lebah nih, kira-kira panennya kemungkinan di bulan apa? Apa setiap kotak berbeda-beda? Beda, karena enggak bareng itu dapatnya ke sini dipilihin dari hutannya, enggak bareng. Ya. Tergantung koloninya. Kalau koloninya banyak tuh ribuan itunya, koloninya cepat lagi kepanen. Ya. Kan dapat dari hutan. Ada yang koloni kecil sedikit gitu maksudnya. Gitu. Ada yang koloninya banyak. Kemungkinan di bulan apa, Kiai? Atau berapa bulan lagi kemungkinan? Mana kira-kira berapa ya? Saya belum 2 bulan, 3 bulan. 3 bulan mah mudah-mudahan aja dah panen. 3 bulan ya. Nah, udah ada tempat menjualnya atau sudah ada orang yang mau belinya? Atau belum? Belum ada, tapi insya Allah kalau madu mah lancar, Jeng. Cepet ya. Lancar. Gampang lah penjualannya. Gampang. Nah, kalau kira-kira nanti kalau udah panen nih kayak ini, kalau yang belinya aneh, boleh nggak nih kayak ini? Sangat boleh. Asik. Nah, ini kan. Jadi dari pondok pesantren, dari tangan kiai langsung yang ngerawat itu madu, jangan sampai sia-sia madunya. Ini madunya kan sangat luar biasa. Nanti yang beli kita yang beli buat konsumsi. Amin. Dari pondok pesantren ke pondok pesantren lagi. Dari Darul Falah ke Pondok Asyifa. Amin. Udah, tungkulaknya syar'i aja udah. Karena saya nggak bisa nganin lebahnya, nggak sabaran gitu. Masya Allah. Memang sahabat mungkin kalau dikisahkan masih banyak, tapi kayaknya sudah cukup kayaknya. Karena waktunya beliau juga harus mengajar para santri. Saya juga harus kembali ke pondok pesantren. Mudah-mudahan obrolan ini, kisah inspirasi dari guru saya Kiai Ingkus ini menjadi inspirasi buat diri saya, buat teman-teman semuanya. Sabar, ikhlas, dan jangan tergantung dengan makhluk. La ilaha illallah. Allah yang punya semuanya. Biarkan Allah yang urus urusan kita semuanya. Tapi tetap ikhtiar ya Kiai. Ya, amin. Ikhtiar tetap, tapi doa jangan pernah lepas. Zikir kepada Allah terus, jangan pernah lepas. Mudah-mudahan kayak biar sehat afiat. Amin. Doain saya juga sama teman-teman sehat Amin. afiat. Amin. Mudah-mudahan tayangan ini juga bermanfaat khususnya bagi orang yang melihatnya dan para santri yang sedang belajar. Terus belajar ya Kiai ya. Khidmat sama guru. Tadi kata Kiai Ingkus tuh. Diutamakan itu, Ki. Diutamakan khidmat sama guru, baik lagi menyantri maupun udah keluar dari pondok pesantren. Iya. Karena khidmat sama guru mah nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Terus sampai guru itu telah wafat pun nggak ada ujungnya. masih terus khidmat sama guru. Masya Allah. Kalau pengen ambil keberkahan manfaat ilmu, terus khidmat sama guru. Mudah-mudahan sekali lagi kebaikan antum dan para santri di sini, semoga Allah berikan keberkahan dan angkat derajat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, ada satu, mungkin ini dibilang kisah juga bukan, dibilang nasihat juga mungkin untuk diri saya aja, tapi kalau ada kebaikan bisa diambil. Ada contoh dari 2 makhluk Allah. Jadilah kamu seperti lebah. Saya pernah dapat kisah itu dari seorang ulama. Jangan jangan menjadi seorang kayak seekor babi.
Kenapa saya katakan jadilah kamu seperti lebah? Karena lebah itu Kiai, kemanapun dia akan hinggap kepada bunga yang manis, Ya. kepada bunga yang indah, Yang bersih, suci. yang bersih, yang suci. Hinggap ke bunga, selesainya pun dia akan punya manfaat. Dia mengeluarkan madu, dimiliki madu, hidupnya manfaat, tempatnya tempat yang bersih, tempat-tempat yang baik, hasilnya pun hasil yang manfaat dan bawa kesehatan. Tapi maaf, jangan kamu hidup seperti seekor babi. Kenapa? Jangan seperti babi. Dibawa kemanapun jalannya, dia akan tetap nyari comberan yang kotor-kotor, haram, nggak baik dikonsumsi. Tempatnya tempat yang kotor, sering berkumpul dengan yang kotor-kotor. Maka mudah-mudahan kalau masih dapat kesempatan untuk hidup, pilihlah teman yang baik. Almar'u ala dini khalih. Karena agama itu bagaimana temannya. Bertemanlah dengan orang-orang soleh. Kalaupun kita tidak sebaik orang-orang yang soleh, tapi kalau udah berkumpul sama orang-orang soleh, insya Allah nanti kita akan dikumpulkan lagi bersama Rasulullah SAW, bersama orang yang soleh. Amin, amin. Doanya Ya, biar sama-sama. saya istiqomah Saya juga doain. Amin, orang amin, manfaat. amin, amin, amin. dan mudah-mudahan tayangan ini juga bermanfaat. Amin, amin. Terus bergerak dalam dakwahnya Allah, dan Allah nolong kita semuanya. Terima kasih banyak. Insya Allah ketemu lagi tayangan yang lain. Selalu menjadi orang yang bermanfaat, langkah-langkah manapun. Tapi ingatlah Allah bahwa hidup akan sampai ketemu dengan ajalnya. Tapi manusia akan tanya setelah itu, apa yang telah kamu perbuat di dunia ini. Mudah-mudahan menjadikan kebaikan buat diri saya dan kita semuanya. Insya Allah dunia dan akhirat Allah berikan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Insya Allah. Alhamdulillah.